Oke, this is our first ever denim highlight video. Jadi di video ini dan video-video highlight kedepannya kita akan mencoba ngebahas mengenai background story, mengenai konsep, mengenai detail dari denim-denim artikel yang akan kita produce kedepannya dan yang sedang running sekarang. Dan di kesempatan video kali ini yang paling pertama akan kita coba bahas yaitu The Black Stallion. Mungkin kalau orang-orang lihat Old Blue gitu, kalian juga mungkin kayak gitu, lebih merefer ke cowboy ataupun yang sesuatu yang berbau Wild West yang gitu-gitu sih. Cuma sebenarnya enggak, karena pada dasarnya si Old Blue itu kita pengennya nariknya garisnya itu lumayan jauh sih dari era-era 1890 ke 1960-an di vintage American culture sana. Jadi sebenarnya nggak cuman yang ditonjolin sebenarnya cowboy dan lain-lain. Sebenarnya banyak subculture lain yang bisa dan emang yang sering juga kita bahas dan kita tonjolin di produk kita. Nah, salah satu subculture yang belum pernah ditonjolin, belum pernah dibuat sama sekali oleh Old Blue dalam bentuk produk, yaitu si motorbike vintage culture yang di Amerika sana. Ya kita udah pengen lama banget ya ngebuat sesuatu yang berhubungan sama motorcycle culture, terus juga lebih ke spirit customize-nya yang gitu-gitu. Cuman ya karena kita pengen ngelakuin itu nggak setengah-setengah dan harus melalui riset dan apa ya kayak development yang lumayan dalam, nah makanya akhirnya setelah bertahun-tahun riset dan segala macamnya itu jadilah satu bentuk produk si Black Stallion ini. Lebih terinspirasi sebenarnya dari vintage American biker di post World War II era sih. Waktu itu kan udah mulai mereka berpakaian pakai leather jacket, pakai denim vest, terus ditemani dengan si blue denim mereka segala macam itu, sampai akhirnya banyak yang apa ya mereka itu mencoba mengcustomize atau mencoba mempersonalisasikan pakaian mereka itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya juga dengan si stud gitu kan. Banyak sih cara-caranya waktu itu di robek segala macamnya atau di patch segala macam. Dan yang paling amazing buat kita ya si stud itu, soalnya apa ya kayak sangat-sangat unik sih. Akhirnya dari spirit itu kita tarik ke sekarang dan kita coba terjemahin dan personifikasi di produksi The Black Stallion ini. Walaupun sebenarnya cuman partnya itu cuman sedikit, yaitu cuman kita ambilnya stud itu, si custom stud itu di leather patch-nya doang. Cuman dari situ sebenarnya spiritnya berangkat kayak gitu. Kalau bisa dilihat dari sini sudah paling jelas si denim ini kita sebutnya black x black ya. Jadi dari konstruksi benang warp-nya dan wave-nya dia hitam. Jadi menghasilkan benar-benar denim yang sangat deep dan sangat ya kita sebutnya ultra black denim. Kalau dari segi konstruksi dasar bahannya sendiri, sebenarnya ini dia memakai bahan atau konstruksi dasar bahan yang sama persis dengan si artikel bis kita. Jadi makanya dia punya berat yang sama yaitu 23 oz, terus juga mempunyai si salvage line ID itu yang sama, itu berwarna pink ini. Kalau yang si bis biasa kan dia dari indigo dan dari neutral, kalau ini dari the black dan black. Dan ini sama persis juga buatan dari Mills partner kita di Jepang. Terus lagi ya, sama juga Lumstate and Sunrise. Jadi di sini sebenarnya kita pengen tonjolin kalau kalian udah merasa nyaman atau kayak udah punya pengalaman yang bagus lah dengan si bis itu, karena kan emang udah artikel itu udah lama banget ya kita ada itu dari tahun 2011 sampai sekarang masih running terus. Pengen punya artikel yang feel fabricnya sama kayak gitu, tapi pengen dengan yang warna yang berbeda dan konsep yang berbeda ya. Si The Black Stallion ini jawabannya sih. Sebenarnya yang paling mungkin yang paling mencolok dan yang paling mungkin yang kita yang paling tonjolin juga di Indonesia salah satunya itu si leather patch ini. Karena emang konsep dasarnya berangkatnya dari sana juga. The first ever denim with leather patch, iya gak sih? Nggak perlu juga sih kita sebenarnya itu yang pertama di dunia atau enggak, sebenarnya cuman itu ya kita mencoba melakukan sesuatu yang sebenarnya yang kita suka aja gitu, dan kita nggak terlalu merhatiin itu kita yang pertama atau siapa yang kedua atau siapa yang ketiga, dan kita nggak terlalu peduli juga. So leather patch ini cukup spesial karena si studnya ini atau spotsnya atau rivetsnya atau jawalnya kita langsung import dari Amerika dan masih dibuat di sana juga. Jadi emang material dasarnya cukup mumpuni lah ya pasti. Ini dia dari solid brass materialnya. Dan ini kalau dihitung ada sejumlah 21 studs yang perlu dipasang di satu leather patch.
dan itu emang memerlukan waktu yang nggak sedikit sih. Waktu itu pernah gua rata-ratain dalam pemasangan si satu leather patch ini, sejam itu cuma bisa ngerjain sekitar 6 sampai 8 leather patch. Jadi cukup time consuming emang. Dan karena ini dikerjainnya satu-satu dan manually by hand ya, pasti jangan expect kalau tingkat keakuratan si pancingnya ini 100% atau 99%, karena itu dilakuinnya dengan tangan dan dengan mood yang berubah-ubah juga. Dan si leather patch ini material dasarnya dari Horween. Ini dia jenisnya Black Chrome Axle sih. Moving on to next details yang kita bahas apa ya? Oh, si hardware-nya mungkin ya. Hardware-nya emang sengaja sih kita pakai yang agak-agak flashy di sini. Dari si copper buttons dan si copper rivets juga. Jadi biar nggak ada suatu kayak semacam head turner factor lah selain si leather patch-nya itu. Di sini kita pakai button customize kita dari Scofield USA. Terus juga ini pakai rivet yang biasa yang kita pakai juga dari Scofield juga. Yang membedakan rivet ini dengan rivet lain mungkin ini masih dibuatnya dengan 100% copper ya. Jadi nanti kalau dia udah oxidize, biasanya ada arahan lebih ke greenish-nya. Beda dibanding dengan si rivet-rivet yang dibuat dengan bahan dasar brass yang cuman diwarnain copper. Beda. Oh iya, sama ini konstruksi dari stitchingnya memang kita buatnya tonal. Jadi dari seluruh badannya ini, dari luar sampai ke inner stitchnya itu dibuatnya dengan benang hitam. Jadi sampai ke arcuate stitchingnya pun ini dia pakai benangnya hitam ya. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan, cuman kalau nanti udah fade gitu pasti dia akan kelihatan arcuate-nya. Kalau fit dari si Black Stallion ini kita pakai yang udah paling sering dan paling cut yang paling timeless mungkin di Old Blue, yaitu si 8.25 cut atau yang biasa kalian kenal dengan straight cut kita. Sama sih dengan si older brother-nya ini, si Beast, sama cutnya sama persis. Karena kenapa ya? Mungkin karena ini emang udah bahannya udah cukup berat, terus juga fabric feel-nya cukup hefty ya, maksudnya cukup agak-agak kalau dipakai untuk awal-awal, tapi sebelum break-in dia agak lumayan menyiksa juga tanda kutip. Yang paling cocok kayaknya udah pasti yang straight cut kita sih. Dan ini cuman datangnya satu cut kita, jadi nggak ada yang lain. Ngebahas soal 8.5 cut kita itu ya biasa sih. Kalau dari top blocknya mempunyai karakter dasar medium rise, jadi dia rise-nya nggak terendah dan nggak tinggi juga di antara kedua itu. Dari ini ke bawah, sebagaimana tasnya si Slim Fade ya, dia hampir lurus ke bawahnya. Jadi cocok sih, kayaknya paling sering kita pakai karena emang itu sebenarnya cut yang paling bisa kena atau paling bisa sesuai dengan banyak tipikal kontur tubuh dari customer kita sih. Dan mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh semua pemeriksa Denimed paling ya soal fade-nya mau nggak mau kan, maksudnya kayak apa sih arahan fade-nya itu dari black and black denim ini. Apakah dia akan memudar ke warna putih atau ke warna abu-abu atau apa? Ya kita lihat aja langsung. Waduh, gimana tuh? Jadi ini sebenarnya fabric yang beda sih dari yang si The Black Stallion ini, karena ini juga weight-nya juga berbeda dan juga construction fabricnya juga berbeda. Cuman ini harusnya memberikan kalian ide yang cukup baik lah mengenai potensi fade dari si X Black Denim ini. Kelihatan nggak ya? Masih kelihatan ya? Dia emang sering kita sebutnya dengan fade to grey ya, fade to grey denim, karena emang dia warnanya beda dengan si Pro Bright Indigo. Kalau black denim itu dia biasanya warnanya dengan cara sulfur dyed. Jadi emang pemudarannya itu nggak akan sekontras yang si indigo denim dan nggak akan menjadi putih banget, karena emang kan ini dia si konstruksi webnya juga kan warnanya black. Jadi akhirnya dia menghasilkan yang fade yang cukup, kalau gue bilang cukup deep gini sih dan menarik. Dan emang dari dulu banyak mitos yang nyebutin si black denim relatively lebih susah untuk di fade dibanding yang indigo denim. Itu emang bener, soalnya emang warna dasarnya pun beda kayak gitu. Jadi mungkin cocok ya buat kalian yang banyak juga customer kita yang pengen denimnya nggak fade, dan ini ya mungkin satu jawabannya.
Oh iya, soal harganya juga, dan juga itu udah pasti ada di web kita. Kalau soal harganya sendiri, si Black Stallion ini 2,75 untuk Indonesian market, dan untuk abroad market itu di US dollar 275. Oke, langsung aja ngecek di website kita kalau mau lihat segala sesuatu yang berkaitan dengan si Black Stallion ini.